Kenapa Umar bin Khattab memilih menggunakan gelar Amirul Mukminin? Setelah peralihan kepemimpinan secara resmi dilaksanakan, maka secara sah umat Islam memiliki sosok pemimpin baru, yaitu Umar bin Khattab. Tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menggunakan gelar Khalifah, Umar bin Khattab memilih menggunakan gelar Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Keputusan Umar bin Khattab tidak menggunakan gelar Khalifah karena keengganan beliau untuk menyamai sosok Abu Bakar As-Siddiq. Tugas-tugas Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin mulai dilaksanakannya setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menerima tampuk kepemimpinan, Umar bin Khattab menyampaikan pidato pelantikannya. Diriwayatkan oleh para sahabat, pidato pertama Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku keras, maka lembutkanlah aku. Aku manusia yang lemah, maka kuatkanlah aku. Aku adalah manusia yang pelit, maka murahkanlah aku. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan aku, dan menguji aku dengan kalian setelah sahabatku, Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, tidak datang kepadaku satu perkara kalian, kemudian perkara itu ditangani oleh seseorang selain aku. Tidak seorang pun yang tidak hadir dari hadapanku, lalu ia tidak melakukan pembagian dan amanah. Demi Allah, jika mereka berbuat baik, pasti aku akan berbuat baik padanya. Apabila mereka berbuat buruk, niscaya aku akan menjauhinya." Riwayat lainnya menyebutkan bahwa pada hari pelantikannya, Umar bin Khattab berpidato ketika hendak duduk di mimbar yang biasa digunakan oleh Khalifah Abu Bakar. "Sekali-kali tidaklah Allah berpandangan bahwa aku berhak duduk di tempat Abu Bakar As-Siddiq." Setelah berkata demikian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab turun satu tangga dari mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, "Bacalah Al-Quran, pahami dan amalkanlah, maka engkau akan menjadi ahlinya. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Berhiaslah untuk pertunjukan yang besar pada hari di mana kalian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sesuatu pun dari dirimu yang bisa sembunyi dari hadapannya. Sesungguhnya, seseorang tidak akan memiliki hak dipatuhi jika dia bermaksiat kepada Allah. Ingatlah, aku menempatkan diriku tentang harta Allah sebagai seorang wali anak yatim. Jika aku sudah berkecukupan, maka aku akan menahan diri. Apabila aku berkekurangan, maka aku akan memakannya dengan cara yang baik." Meskipun terdapat perbedaan dalam periwayatan pidato Amirul Mukminin ini, namun dari riwayat itu saling bersesuaian satu sama lainnya. Para sahabat yang mendengar pidato Amirul Mukminin mengingatnya sebagian, dan lainnya juga mengingatnya sebagian, yang menurut mereka itu bagian penting untuk diingat. Pada pidato pelantikannya sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab telah memasukkan unsur-unsur politik, administrasi, dan nasihat keagamaan. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh, mengingat para sahabat dan pemimpin di era awal Islam tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara. Para pemimpin di masa itu menerapkan metode yang tidak memisahkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah pada takwa, dan politisasi manusia untuk mengikuti syariatnya. Bukan hal yang aneh pula bagi Amirul Mukminin untuk memperhatikan hak pendahulunya, yaitu Khalifah Abu Bakar, sehingga beliau tidak berdiri atau duduk di tempat yang biasa digunakan Abu Bakar sebagai Khalifah. Amirul Mukminin mengambil tempat setara dengan orang-orang pada umumnya saat itu. Beliau telah mengevaluasi dirinya dan menurunkan dirinya satu derajat dari posisi Abu Bakar As-Siddiq. Perihal sikap keras Umar bin Khattab yang begitu terkenal di kalangan umat Islam saat itu, orang-orang merasakan ketakutan itu berselang beberapa hari setelah pelantikan. Umar bin Khattab sangat menyadari bahwa beliau sendiri yang harus menjelaskan masalah ini. Umar kemudian melakukan khutbah di hadapan umat Islam dan menjelaskan sikapnya ketika bersama Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, dan bagaimana beliau berdua meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada dirinya. Kepada umat Islam, Amirul Mukminin berkata, "Kemudian aku telah mengurusi masalah kalian, wahai manusia. Ketahuilah, kekerasan itu telah melemahkanku. Kekerasan itu hanya aku tujukan kepada mereka yang zolim dan melampaui batas. Aku tidak akan membiarkan seseorang berbuat zolim kepada siapapun, melebihi batas, hingga aku meletakkan pipinya di atas tanah dan meletakkan kakiku di atas pipi lainnya, hingga dia mendengarkan kebenaran. Setelah sikap kerasku ini, aku akan meletakkan pipiku pada orang yang memiliki harga diri dan kesucian, dan merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Aku mempunyai kewajiban
untuk bersikap seperti yang akan aku sebutkan, maka tuntutlah aku, agar istiqomah pada sikap seperti itu. Kewajibanku kepada kalian, aku tidak akan menggunakan sedikit pun pajak bumi kalian, begitu pula seluruh ghanimah yang diberikan Allah kepada kalian, kecuali sesuai dengan ketentuannya. Kewajibanku kepada kalian, jika terjadi sesuatu di hadapanku, ia tidak akan keluar, kecuali hak-haknya terpenuhi. Kewajibanku terhadap kalian, aku akan menambah bantuan dan rezeki kalian, insya Allah, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian di perbatasan. Kewajibanku terhadap kalian, aku tidak akan menjerumuskan kalian pada kebinasaan, tidak menempatkan kalian selamanya di perbatasan. Jika kalian sedang dalam tugas kemiliteran, akulah yang akan menanggung keluarga kalian, hingga kalian kembali kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah, wahai para hamba Allah. Bantulah aku menjaga diri kalian, dengan cara kalian menahan diri kalian. Bantulah aku untuk menjaga diriku dengan cara beramar makruf nahi mungkar, menasihati aku dalam urusan kalian yang diamanatkan kepadaku. Aku mengatakan ucapanku ini, dan meminta ampun kepada Allah untuk diriku dan kalian. Dari beberapa riwayat, pidato atau khutbah Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ini terlihat jelas bagaimana beliau menunjukkan garis besar arah pemerintahannya. Beliau memastikan bahwa segala keputusan yang diambil tidak akan melenceng dari ajaran yang dibawa Rasulullah. Sebuah sistem pemerintahan yang telah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagi Umar bin Khattab dan para sahabat Rasulullah, jabatan merupakan ujian, cobaan, beban, dan kewajiban bagi para pemangkunya. Jabatan akan diperhitungkan pelaksanaan haknya, sama sekali bukanlah jabatan sebagai kemuliaan dan keluhuran. Sikap keras Umar bin Khattab selama ini merupakan ketegasan dalam kebenaran. Semenjak memeluk Islam, sikap keras Umar bin Khattab adalah ketegasannya dalam membela agama Allah, Rasulullah, dan kaum muslimin. Sama sekali tidak ada sikap keras yang ditunjukkan, sebagaimana perilaku orang-orang zalim. Inilah yang membedakan sikap keras Umar bin Khattab di antara umat manusia lainnya. Sunnatullah telah digariskan kepada kondisi manusia bahwa mereka akan lebih bisa menerima perkataan orang yang berlemah lembut. Begitupun sebaliknya. Kata-kata keras dan kasar tidak akan didengar, meskipun itu sebuah kebenaran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Umar bin Khattab sangat memahami ayat ini, sehingga ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau berdoa di depan orang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang keras, maka lembutkanlah hatiku. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa Amirul Mukminin, sehingga beliau menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Dua sifat inilah yang menghiasi karakter Umar bin Khattab ketika menjabat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bersumpah untuk memenuhi hak-hak keuangan umat secara utuh yang berupa pajak bumi maupun fa'i. Harta fa'i adalah harta dari kaum non-muslim yang diperoleh dalam keadaan damai atau setelah berakhirnya peperangan, seperti jizyah, khoroj, atau sejenisnya. Amirul Mukminin tidak menghimpun sedikit pun harta-harta itu untuk kepentingannya sendiri. Beliau juga tidak akan menempatkannya pada tempat yang salah. Akan tetapi, Amirul Mukminin akan menambah bantuan kepada mereka selama adanya perang atau jihad, mendorong untuk bekerja atau mengendalikan pembelanjaan negara. Pada era Amirul Mukminin inilah telah berkembang lembaga keuangan atau Baitul Mal, mengendalikan sumber-sumbernya dan pembelanjaan infak dalam negara. Sebagai kompensasi terhadap kebijakan yang diambil Amirul Mukminin, beliau menuntut agar umat memenuhi kewajibannya berupa memberi nasihat kepada pemimpinnya, mendengarkan dan mematuhinya, amar makruf, nahi mungkar, sehingga pengawasan terhadap lembaga negara bisa berjalan dengan baik. Umar bin Khattab memperingatkan bahwa semua itu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan bertakwa kepada Allah, introspeksi diri, dan memiliki perasaan tanggung jawab di akhirat. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, Salman Al-Farisi,
Apakah aku seorang Amirul Mukminin atau seorang raja? Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah dari tanah Persia itu berkata, "Jika engkau memungut lebih atau kurang 1 dirham dari tanah, kemudian engkau meletakkannya di tempat yang tidak semestinya, maka engkau adalah seorang raja, bukan seorang Amirul Mukminin." Jawaban dari Salman Al-Farisi itu dijadikan pelajaran penting bagi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Nur Hafila. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.